Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bendermologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 21 September 2021, hari yang cukup menarik. IHSG-nya sempat turun tapi berhasil diangkat lagi. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang pastinya menarik. Buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Cara tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih donasi, tip untuk saya, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang mau kasih pertanyaan, kritik, atau saran, silakan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Buat teman-teman yang mau kasih pertanyaan, kritik, atau saran, bisa disampaikan via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi dulu. IHSG hari ini transaksinya 10,9 triliun. Kita bulatkan 11 triliun ya. Dengan pergerakan asing hari ini net sell 232,24 miliar totalnya. Bukan jumlah yang terlalu besar. Yang saya notice di sini adalah bursa luar ya. Semalam US turun dalam juga dari Dow Jones, S&P 500, Nasdaq semuanya di atas 1,7%. Terus juga ditambah Tokyo yang hari ini merespon dengan turun 2% juga. Tapi bagusnya malah IHSG hari ini turunnya tipis, bahkan candlenya sangat-sangat bagus. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing. Sebentar. Ini agak lemot nih RTI-nya. Oke, masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu ya. Ada Telkom 45 miliar, Bukalapak 36,8 miliar, ASA 20,3 miliar, BTPS 17,4 miliar, BBNI 15,9 miliar, CTRA 12 miliar, MAPI 8,5 miliar, ICBP 6,3 miliar, dan Akra 6,2 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing. Ada BBRI yang masih terus ya, itu 211,9 miliar, BBCA 70,6 miliar, Excel 36,7 miliar, Adaro 30,5 miliar, Bank Mandiri 29,3 miliar, dan Astra 25 miliar. Oke, kita akan ke teknikalnya IHSG dulu yang hari ini sangat bagus. Kalau menurut saya bagus arahnya, candlenya pun juga bagus, tekanan belinya sangat kuat. Nih, kalau teman-teman lihat, saya menyambungkan garis tren dari sini ya, 20 Agustus, 9 September, dan kena 21 September. Hari ini closingnya juga masih di bawah EMA 200. Bahkan sudah konfirmasi ya, karena baik body maupun shadow sudah tidak menyentuh EMA 200. EMA 200 itu moving average pentingnya IHSG. Tapi masih tertahan di area support 6000 dan juga garis trendline ini. Kalau saya lihat sih, ini IHSG ada potensi bikin yang namanya bullish pennant atau symmetric triangle bebas. Intinya ini adalah pattern 50-50. Kalau misalkan dia breakout ke atas artinya bagus, tapi kalau misalkan dia breakdown ke bawah, yaitu baru agak bermasalah ya dari symmetric triangle ini. Tuh. Bisa jadi continuation kalau misalkan dia breakout ke atas, tapi kalau breakdown ke bawah lebih baik hati-hati. Yang penting ini 50-50 lah. Amannya tunggu sampai dia breakout atau breakdown. Atau kalau mau masuk waktu konsolidasi harus masuk di saat yang tepat, maksudnya di area support. Seperti itu. Dan sekarang IHSG berada di supportnya. Ini juga cukup kuat ya area support ini. Itu 6050 sampai 6060, dan hari ini closingnya di 6060.
Support IHSG seperti yang saya sebutkan kemarin waktu masih closing di sini ya. Ini kan closingnya di 6076. Kemarin saya bikin konten, supportnya ada di 6050, 6020 dan 6000. Hari ini langsung ke 6000, tapi dari sana ada tekanan beli yang cukup kuat dan menarik IHSG ke atas. Dan closingnya pun sekarang sudah di atas support 6060. Artinya apa? Untuk saat ini 6050 masih menjadi supportnya IHSG karena closingnya di 6060 ya. Itu bisa buat batasi resiko. Gimana sih maksudnya masa dibilang batasi resiko di support? Artinya ketika saham itu sampai ke support, dia itu kan ada potensi untuk rebound. Tapi kalau misalkan dia tidak berhasil rebound, ya harus siap-siap ketika dia bakalan swing low. Karena kalau jebol support, dia bakal jadi resisten dan bakal mencari support baru. Jadi ya ketika suatu support itu dijebol, nah itu dia bakal mencari support selanjutnya. Kadang support selanjutnya itu bisa dalam, bisa nggak dalam, ya seperti itu. Jadi intinya batasi resiko di support. Kalau misalkan udah jebol dari supportnya, bisa out dulu atau dilihat potensi ke support selanjutnya resikonya berapa, seperti itu. Dan ya ini patokan supportnya untuk sekarang di sekitar 6050, lalu 6020 dan setelah itu baru di area 6000. Tapi juga ada garis trend line ini juga yang mengarah ke atas ya, karena ini garis dinamis walaupun bentuknya statis ya. Artinya besok juga bakal ke atas lagi 6016 dan seterusnya. Tuh sampai dia akhirnya breakout atau breakdown. Yang bahaya adalah ketika dia breakdown. Terus juga katalis minggu-minggu ini kenapa IHSG baru kayak gini ya, karena memang kalau dari bursa regional ya, Aries dari China kalau nggak salah, itu kan baru ada yang kasusnya Evergrande itu karena dia suatu perusahaan yang sangat besar, utangnya sangat besar dan dia gagal membayar utang-utangnya. Itu untuk dari yang regional. Tapi juga jangan lupa besok Kamis Jumat kalau nggak salah ada forumnya The Fed itu yang bahas tentang taper lagi. Jadi mungkin kita dulu pernah merasakan waktu di akhir bulan Agustus ya, sekitar mana itu 31 Agustus kalau nggak salah, yang ini deh, ini 8 September atau 27 Agustus ya kayak di sini nih waktu taper The Fed itu waktu banyak keluar berita ini, terus akhirnya IHSG-nya rebound lagi karena masih belum ada konfirmasinya untuk masalah taper itu. Nah sebenarnya menurut saya pun juga tetap bakalan tidak ada taper itu. Cuman fear pasti bisa ada potensi untuk disebarkan ya fear itu dan menyebabkan pasar turun gitu. Tapi kalau misalkan kita tahu pergerakannya bagus, arahnya ke atas, inflow-nya bagus, ya ketika turun itu bisa dimanfaatkan untuk buy. Tapi ya memang kita harus lihat turunnya itu bisa buy di mana, karena kalau misalkan kita asal buy ketika saham turun ya, itu bisa aja kita menangkap pisau jatuh dan bahaya. Jadi memang tugasnya ya sebenarnya tetap sama, cari supportnya terus masuk di area support. Di situ nanti bakalan enak. Sebenarnya kalau misalkan dia turun ada yang menahan penurunan, tinggal kita pasang stop loss di bawah supportnya seperti itu. Menurut saya masih sama sampai hari Minggu ini ya, sampai weekend besok harusnya IHSG masih bakalan agak bergejolak lah sampai weekend besok, mungkin Kamis Jumat. Tapi kalau dari TA harusnya ini hari Selasa ya, besok hari Rabu itu hijau harusnya, karena dia barusan rebound. Artinya apa sih kalau rebound itu? Artinya ketika dia kena support itu banyak demand di sana dan menyebabkan beli dan ya arahnya ke atas. Kan support resistance itu kan bagaikan lantai sama atap ya. Ketika dia habis mantul ke lantai ya arahnya ke atap. Tapi kalau ketika habis dia kena atap ya arahnya ke lantai, seperti itu. Jadi menurut saya ada potensi untuk Rabu itu hijau besok, walaupun belum tahu juga ya. Tapi ada potensi. Tinggal Kamisnya yang mungkin agak Kamis Jumatnya bisa bergejolak ya, karena waktu itu meeting The Fed-nya waktu itu kalau nggak salah. Yang penting tugas kita sebagai trader adalah membatasi resiko aja. Kita punya metode, kita punya analisa dan trading plan yang bagus, lalu kita batasi resiko kita. Nggak masalah sebenarnya, nggak tahu berita-berita apapun, nggak tahu katalis apapun tuh nggak masalah. Yang penting kita menempatkan dirinya itu tepat dan juga trading plan-nya tepat, disiplin dan juga batasi resikonya, seperti itu aja. Gak masalah kok nggak tahu apa-apa itu. Yang katalis ya maksudnya. Yang penting kita bisa menganalisa aja, chartnya bagus, kita tahu analisanya, kita bikin trading plan, kita ada disiplin, nah itu udah gak masalah, seperti itu. Jadi ya mungkin kita bakalan konsolidasi terus sampai IHSG berhasil breakout. Harapan saya segera breakout ke atas sih. Semoga aja juga Oktober ya, Oktober awal atau pertengahan, mungkin September ini biarkan dia bursa di siklusnya dulu. Entah semuanya hampir kena ya, kripto juga, IHSG kena, bursa luar juga kena di bulan September ini. Katanya kan memang September itu kan turun sebelum naik gitu. Nah harapan saya pun juga
bulan Oktober IHSG bisa kondusif, nanti tinggal kita lihat potensinya apakah bisa terjadi atau tidak, seperti itu. Untuk support tadi sudah saya sebutkan masih sama, untuk resistennya ada di sekitar sini, area 6115 sampai 6130. Tapi kalau dilihat dari trendline yang warna orange ini ya, yang saya sambungkan dari sini sampai ke sini, 6130 masih bisa sih. 6115 ini harusnya sudah jadi resisten kuat, karena selain ada resisten klasik, ada juga resisten downtrend line, seperti itu. Jadi ya ketika besok IHSG deket-deket sana, yang jelas 6100 dulu. 6100 kalau misalkan IHSG belum berhasil masuk ke sana dekat resisten 6100, bisa trailing stop dulu. Tapi kalau berhasil breakout, arahnya ke 6115 dan akan bagus setelah dia breakout 6115. Semoga aja itu IHSG semakin jelas arahnya dan segera breakout. Tapi kalau misalkan dari inflow asing ya, sebenarnya masih bagus sekali kok IHSG ini. Cuman memang ya ini baru bulan-bulan bergejolak aja. Kalau kita lihat ke belakang juga sebenarnya bulan September agak bermasalah ya. Ini akhir bulan Agustus dia drop lumayan dalam sebelum dia akhirnya bullish. Tuh, harapan saya pun juga sama, ini adalah drop sebelum akhirnya IHSG bullish, karena banyak siklus di akhir tahun juga, seperti itu. Yang penting sama, intinya adalah sebagai trader batasi resiko yang bagus, mau dia sideways, uptrend, downtrend, tetap tugas kita batasi resikonya, seperti itu. Oke, itu tadi ulasan untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari saham-saham yang dibeli asing dulu. Ada Telkom yang sekarang udah sampai 3.500 ya. Menarik, Telkom ini udah sampai di harga ini. Nih kayaknya Indium masih bermasalah nih. Masih lemot ya. Mohon maaf kalau banyak gangguan, karena saya juga salah satu customernya Telkom. Pakainya Indium. Telkom. Oke, hari ini Telkom naik 0,28% dan bagus ya. Saya juga melihat salah satu konten di internet, ada yang view-nya kayak gini juga, bahwasanya kalau Telkom itu sudah breakout dari downtrend channelnya. Sebenarnya bisa juga kayak gini, dan jelas kalau kita pakai tarik dari ini ya, garis yang warna merah ini, orange ini, dia udah breakout hari ini. Volumenya pun lumayan mendukung, cuman yang saya suka adalah akumulasi dan juga flow-nya Telkom ini tidak bisa berbohong. Seperti itu, mau dibilang Telkom ada berita kabel bawah lautnya inilah itulah, terus juga komisarisnya inilah itulah, cuman flow, technical, volume itu tidak bisa berbohong. Makanya trader yang baik malah melihatnya dari technical ini ya, seperti itu. Kalau kita lihat terakhir Telkom kemarin itu udah berhasil golden cross. Ini salah satu saham yang apa ya, kalau menurut saya blue chip yang inflow-nya bagus. Nggak bisa bohong, serius, yang namanya diakumulasi itu bakalan terus terpantau. Teman-teman mau pakai aplikasi apapun tetap bisa. Mau pakai Stockbit, mau pakai broker summary, aplikasi lain yang lain, tetap kelihatan yang namanya akumulasi ini. Asingnya konsisten masuk, bandar pun juga akumulasi terus. Apakah mau ada sesuatu ya belum ada tahu, tapi sesuai dengan konsepnya Dow Theory, which is itu adalah landasan teorinya dari technical analysis. Salah satu konsepnya itu kan market discount everything. Jadi ya semua itu sudah terpampang di sini untuk keadaannya itu, entah di dalamnya maupun di luarnya, itu semua sudah terlihat di dalam chart ini. Tugas kita tinggal memanfaatkan si chart ini, seperti itu. Dan kalau kita lihat dengan view ini dia sudah berhasil breakout, tapi kalau misalkan enggak pun juga ya posisi dia dekat resisten untuk si Telkom ini ya. Ini di sini sebelumnya ada resisten dan ini cukup kuat. Nah, 3.500-an ini sampai 3.570 lah. Itu dia ada resisten. Artinya kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah ya, saya kan sering bahas Telkom di 3.300-an kemarin, area supportnya Telkom itu. Kalau teman-teman punya barang di bawah bisa mungkin trailing stop dulu kalau misalkan dia gagal breakout. Karena bisa juga ada kemungkinan dia turun sekali lagi pun bisa juga. Misalkan dia bikin cup lalu handle ya, atau misalkan dia bikin inverted and shoulder pun bisa juga. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Aduh, ini tuh jadi
Kalau misalkan dia berhasil breakout dari area 3550 sampai 3570 itu bakalan bagus. Itu bakalan jadi support. Tapi kalau misalkan dia belum berhasil breakout, ya ada potensi untuk retest dulu. Kalau misalkan teman-teman suka punya average yang bagus buat main long, saran saya sih hold aja Telkom ini. Dia ini baru di area demand, baru diakumulasi dengan arah ke atas nih ya. Terjadi akumulasi di area demand ya. Dari semuanya pun juga udah bagus kok. Mau pakai moving average juga arahnya sudah ke atas. Mau dari bandar movement arah ke atas, bandar volume juga bagus akumulasinya. Foreign flow juga bagus akumulasinya. Cuman dia minusnya ini saham agak lemot aja. Tapi ya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau teman-teman suka yang scalping, yang volatile ya jangan beli Telkom karena dia geraknya nggak seperti itu. Tapi kalau teman-teman suka yang santai ditinggal kerja dan lain sebagainya, Telkom ini kalau menurut saya salah satu blue chip yang potensial untuk saat ini. Seperti itu. Setelah ini dia bakal meretest area-area resisten yang cukup kuat, itu 3550 sampai sinilah sekitar 3640. Itu area resisten yang cukup kuat kalau menurut saya. Di sana juga ada gap ini ya, di sekitar 3600 sampai 3720. Artinya sebelumnya di sini tuh supply sangat besar. Nah, besok kita lihat ketika menyentuh area itu, setelah gap tertutup mungkin dia apakah supply-nya besar atau malah supply-nya dimakan. Nanti kita lihat aja. Yang penting satu hal yang pasti adalah flow-nya bagus, inflow asingnya bagus. Tuh, menurut saya tinggal tunggu waktu aja. Telkom ini dia mengarah ke sekitar 4000 ya. Itu area downtrend channelnya Telkom dari tahun ini agak lemot nih. Ini dari tahun 2017 dan 2019 nih. Jadi kalau misalnya rasa dia misalkan nanti berhasil breakout di area konsolidasi ini, berhasil breakout 3650 lah, itu arahnya ke sini sekitar 4000-an untuk meretest downtrend channelnya. Nanti kalau misalkan dia berhasil breakout baru bagus. Nanti kita update aja ke depannya. Cuma untuk saat ini saya rasa Telkom masih bagus. Cuma untuk yang view-nya jangka pendek dia baru dekat resisten. Jadi lebih baik jangan buy dulu. Tapi kalau punya barang di bawah masih bisa hold kalau menurut saya seperti itu. Oke, itu untuk Telkom. Lanjut coba kita cek ASA mungkin ya. Nah, oke. Hari ini ASA candle-nya kalau menurut saya kurang bagus sih. Dia plus masih 1,76%, tapi candle-nya udah merah karena close-nya di bawah open hari ini. Volume pun juga lumayan ya, dan sepertinya dia ini sudah hit target nih dari area konsolnya dia ini. Ya kan konsol di sini ya. Ini targetnya. Nah, udah melebihi target malah 3380. Atau kalau misalkan kita pakai Fibonacci extension, nah sini, ntar saya pasin dikit. Oke, kira-kira area ini ya, dia menuju ke target 1618 di 3800. Tapi untuk tadi dari target flagnya itu sudah hit targetnya. Nih, dia akan sekonsol gini. Ini dia naik. Aduh. Nah, targetnya sudah hit di sini 3400-an. Bahkan sekarang closingnya masih di 3470 ya. Tapi kalau by Fibonacci extension sebenarnya target dia itu ada di 3820. Apakah bisa hit? Ya ada potensi. Apakah selalu berhasil? Ya tidak pasti juga. Tinggal kita lihat aja nanti update-nya gimana seperti itu. Tapi kalau menurut saya ada potensi sampai ke 3820. Untuk support sekarang yang dekat ada di area 3300 kalau dari Fibonacci extension. Tapi kalau kita cari support yang lebih dekat kita bisa pakai candle intraday. Nah, kita cari supportnya ya di area sini kalau menurut saya. Sebentar, nih pakai 15 menit biar lebih enak. Lemot juga ya ini ya. Nggak tahu trading view-nya atau IndiHome saya ini. Oke, ini area supportnya si ASA sekitar 3300 memang. Sini juga ada. Sebelumnya resisten 3460, ini sekarang jadi support. Untuk divergenannya ada divergen nih. Ini arahnya ke atas, tapi indikatornya ke bawah. Sudah dead cross, walaupun agak bias ya. Dan target penurunannya bisa sampai sini, sekitar 3420.
Mungkin kalau menurut saya batasi resiko aja di 3.400 ya, aman ya. Sebenarnya ini kan juga sudah support 3450 ini, tapi bisa batasi resiko sampai 3.400. Karena kalau misalkan 3.400 jebol, dia bisa ke 3.300-an. Seperti itu. Volume masih bagus, memang kelihatan divergent ya. Di harga ke atas tapi volumenya mengecil terus, walaupun waktu naik volumenya besar, waktu turun juga volumenya lumayan juga. Artinya ada yang sudah buang barang juga, seperti itu. Angka-angka tadi bisa digunakan buat apa ya, patokan 3.400 sama 3450 sampai 3.400 sama area 3.300. Itu bisa buat patokannya untuk si ASA. Untuk target bisa pakai Fibonacci extension tadi karena ini saham all time high ya, dari sekitar 3.800-an. Tapi itu belum pasti hit ya teman-teman ya. Ketika ngomong target itu artinya ada potensi, tapi untuk masalah hitnya harus kita lihat sambil jalan. Seperti itu. Banyak saham-saham yang hit targetnya, banyak juga yang nggak hit targetnya. Jadi ya memang nggak ada holy grail di saham itu, kita harus pintar-pintaran tradingnya. Lihat hari ini masih ada big akumulasi, small, big, average-nya normal akumulasinya. Tapi kalau kita lihat dari belakang juga memang dia ada akumulasi terus ASA ini, dan bagus juga ya. Trennya pun juga masih sangat kuat. Dia masih uptrend, di atas EMA 20, di atas EMA 50, akumulasi masih oke. Asing juga nggak tahu sih ini bandarnya asing atau bukan. Jadi nggak terlalu saya gubris. Yang penting bandar movement, bandar volumenya masih bagus seperti itu. Untuk ASA batasi resiko aja. Kalau udah all time high kayak gini sebenarnya masuknya udah kemain ya harusnya ya. Tapi kalau dia bikin base ada potensi turun lagi, baru bisa masuk lagi. Tuh yang penting yang udah beli di bawah tinggal trailing stop aja. Tuh teman-teman bisa siap-siap take profit kalau ada koreksi. Itu untuk ASA. Lanjut kita coba cek BTPS. Yang hari ini turun lumayan, sepertinya dia kena resisten ya. Kayak trading view-nya ya teman-teman yang error. Bukan IndiHome-nya. Oke. Hari ini BTPS turun 3,32% dengan volume yang besar. Ini kalau menurut saya wajar dan malah bisa dimanfaatkan untuk buy. Kenapa? Karena BTPS ini sudah uptrend-nya. Dia downtrend udah breakout, berhasil reversal, higher low, higher high. Nah, yaudah dia arahnya sudah ke atas. Tapi apakah saham uptrend nggak bisa koreksi? Ya jelas bisa. Kalau nggak bisa koreksi itu namanya biaya hidup teman-teman, selalu naik terus. Kalau saham ya ada saatnya naik, ada saatnya turun. Nah kemarin dia memang udah kena area resisten di 3450 ini. Dan kalau misalkan dia teman-teman lihat ya, setelah hari 14 September ini BTPS gagal membuat new high, dan hari ini malah turun dengan volume yang cukup besar. Tuh, bagusnya adalah dia udah kena support di area 3200-an sampai 3250. Ini ada support sebelumnya, tapi dia udah rebound juga dari sini. Lebih baik lihat-lihat dulu kalau bentuknya kayak gini ya. Kita lihat besok atau lusa kira-kira candle-nya seperti apa BTPS ini, dan nanti baru memasukkan posisi. Kalau untuk view mungkin skenario dia bisa inverted and shoulder, artinya tapi bakal turun dalam ini sampai ke 2800-an. Saya rasa enggak sih, tapi ya ini shoulder kiri, ini headnya, lalu ini calon bikin shoulder kanan. Ada potensi bisa juga, tapi bisa tidak terjadi ya. Itu cuma sebagai imajinasi aja. Kalau misalnya kita lihat candle kecil, siapa tahu kita menemukan sesuatu ya. Yang pasti ini saham udah uptrend, artinya sudah oke untuk di hold, bisa buat swing juga. Nih, supportnya di area sini sekitar 3200 sampai 3220. Hari ini pun rebound dari sana juga. Seperti itu. Dari indikator tidak ada divergent di 1 jam ya. Tapi kalau kita lihat di 15 menit mungkin kita bisa menemukan sesuatu barangkali. Ada divergent. Nah bener ya, ketemu ada divergent di 15 menit. Ini harga ke atas, sedangkan indikator ke bawah. Yang terjadi ya akhirnya dia koreksi. Untuk target koreksinya bisa sampai sini sebenarnya, area 3200 memang, dan sudah hit. Artinya sudah hit area koreksinya dia. Dia juga ada potensi bikin hidden bullish ya. Ini indikator ke bawah, tapi harga ke atas. Kalau misalkan dia golden cross bakalan bagus, bisa lanjut lagi.
Tuh, buat teman-teman yang pengen masuk ke BTPS, saya rasa bisa lumayan aman kalau di dekat 3.200. Itu harusnya oke di dekat sana. Tapi tinggal pasang stop loss 2%-an di bawah 3.200, 2% atau 3% lah. Seperti itu. Itu area bagusnya untuk entry saat ini. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen kejar di 3.300, silahkan juga. Yang penting porsinya jangan full porsi, karena kalau HK di atas full porsi itu namanya bunuh diri. Kalau misalkan suka ngejar-ngejar harga, lebih baik kejar dengan angka yang bagus, seperti itu. Tuh, untuk teknikalnya kita lihat dalamnya juga hari ini masih ada akumulasi, dia juga udah uptrend ya, udah reversal, udah bagus lah BTPS ini. Tinggal kita lihat aja bisa sampai mana uptrendnya. Kalau dia reversal lagi ya baru hati-hati. Tuh, akumulasinya juga masih bagus, bandar movement bagus, asing bagus, teknikal bagus. Salah satu saham yang bisa dilihat. Dan ketika merah itu artinya adalah saatnya buy on weakness di area supportnya dia tadi. Itu yang terdekat 3.200 bisa cicil di sana, seperti itu. Lanjut, coba kita cek CTRA. Ini salah satu stock pick saya di grup juga ya. Oh ya, buat teman-teman yang mau ikut grup untuk periode Oktober itu bisa siap-siap. Nanti infonya ada di sekitar besok weekend ya, buat persiapan untuk hari bulan Oktober. Setelah sebelumnya CTRA ini konsol di area resisten deket-deket 1000 ya. Dia sempat PHP, saya rasa juga udah breakout 1000, tapi ternyata masih belum. Dan saya rasa dia bikin bullish flag, tapi ternyata malah breakdown ke bawah karena marketnya kurang bagus. Untuk sekarang posisinya udah di 900, itu area supportnya untuk si CTRA ini ya. Bahkan tadi turun sampai 880. Dan kalau menurut saya untuk bikin inverted head and shoulder malah ada potensi ini dia CTRA. Ini bisa jadi shoulder kiri, head, lalu calon membuat shoulder kanan. Intinya adalah di area ini adalah area yang bagus untuk CTRA. Sekitar 900 sampai 875. Sampai 875 itu area buy pertama grup CCS dulu ya, di 875 itu. Di area ini support cukup kuat dari 900 ini. Kalau teman-teman pengen masuk ke CTRA, which is properti itu memang bagus, teman-teman bisa cicil di area dekat-dekat situ. Saat ini closingnya masih di 905 ya, jadi masih bisa dimanfaatkan untuk buy. Cuman memang kalau kita lihat indikator dia barusan dead cross, ada potensi untuk turun dulu, atau mungkin dia ke samping ya, siapa tahu dia konsol ke samping buat shoulder kanan, itu juga bisa juga. Yang penting kalau menurut saya di area 900 itu sudah cukup bagus sampai 875. Area buy CTRA ada di situ. Seperti itu. Kita lihat dalamnya hari ini ada netral summary-nya ya, small netral, jadi netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Batasi resiko di bawah 875 aja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau anti gagal ya, silakan budgetnya bisa sampai 815 ini. Tuh, itu nggak perlu cut loss saya rasa. Tapi kalau dia jebol 815 baru wajib cut loss. Tuh, maksudnya gimana Mas? Ya maksudnya misalkan di 900 masuk 50%. Nanti kalau dia turun sampai 815 masukin 50%. Ya average-nya kan bagus. Habis itu kalau budget udah masuk baru stop loss, pasang stop loss. Tapi selama dia nggak kena stop loss ya udah arahnya ke atas seperti itu. Oke, untuk CTRA. Lanjut coba kita cek MAPI. Yang hari ini naiknya lumayan kuat ya. Saham-saham retail beberapa hari ini pada naik juga. Grupnya Lipo juga ternyata pressure rebound. MLPL naiknya lumayan. Ini MAPI juga. Oke. Hari ini MAPI naik 5,41% dengan volume yang besar kalau menurut saya. Artinya bagus, ini ada potensi dia bikin double bottom juga. Bottom 1, ini calon bottom 2. Nah, enaknya MAPI ini dia nurut sama Fibonacci ya teman-teman ya. Saya pernah bahas ini dari waktu tarikan corona kemarin. Oh bukan, sorry. Dari September ya. September kemarin. Ini juga pasti kalau ditarik 0,618 nih harusnya ya. Kita coba lihat. Saya belum pernah narik juga yang ini. Nah, ya area-area 618 lah, tembus sedikit tapi ya. Untuk yang swing sebelumnya. Lalu kita tarik yang di sini, ini dia retrace sampai area 86, lalu berhasil naik. Nah, ini saham-saham yang kayak gini enak pakai Fibonacci ini. Dan dari ini dia naiknya juga lumayan dengan volume yang besar. Artinya kita tinggal lihat patokan support resistennya pakai Fibonacci aja. Tuh, untuk support dia terdekat ada di 750. Itu Fibonacci 0,5, untuk resistennya ada di sekitar 800.
Tuh, artinya posisi sekarang 780 lebih dekat ke resisten. Jadi lebih baik jangan beli dulu. Kalau punya barang di bawah sekitar 700-an waktu harga 0,618 ya, masih bisa di hold. Kalau menurut saya arahnya ke atas. MAPI ini saham-saham retail baru pada recover juga. Tuh, kalau bisa breakout 800 bagus, arahnya ke 865. Tapi kalau belum berhasil turun ke 750, kalau jebol support selanjutnya dari sekitar 700. Itu kalau dari Fibonacci. Kalau dari support klasik di 725 pun ada support juga. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Dilihat dalamnya hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi ya. Netral kayak pindah barang doang. Tapi yang bagus adalah kita lihat dari jumlah brokernya. Yang beli itu cuma 9 broker, sedangkan yang jual ada 34. Walaupun jumlahnya tidak terlihat akumulasi ya, tapi saya rasa bagus hari ini. Dia juga sudah uptrend. MAPI ini dia udah reversal. Moving average-nya juga udah golden cross, terus juga udah mengarah ke atas. Bisa buat swing yang kayak gini sebenarnya, tinggal masuk di angka yang tepat aja. Atau kalau udah punya barang bisa hold sampai trennya rusak. Kalau teman-teman nge-swing seperti itu. Itu untuk CTRA. Kertas-kertasan kemarin udah saya bahas ya. Ini udah rebound hari ini. Lanjut coba kita cek apa nih? Kita coba cek yang merah yang dijualin asing aja. BBRI mungkin ya. Kalau nggak salah bentar lagi udah mau kelar nih right issue-nya, tanggal 22 atau 23 kalau nggak salah ya. Sekarang 21, jadi mungkin besok atau lusa udah kelar trading plan-nya. Trading plan-nya, trading RI-nya, HMETD-nya. Saya ngecek pakai RT ini. Right issue 22, trading end-nya sampai besok 22 September 2021. Berarti cuma sampai besok doang rate-nya. Kalau menurut saya ini sudah bisa membuat BBRI agak tenang dengan berakhirnya right issue-nya dia ya. Karena uang yang dikeluarkan untuk menebus juga udah oke dan lain sebagainya. Kita lihat lusa itu bakalan oke juga, ada dorongan buat BBRI karena saya rasa ini juga saham bagus. BBRI lagi red issue-nya pun red issue yang bagus. BBRI itu udah matang teman-teman. Kalau menurut saya dia itu udah kayak tipikal kayak United Tractor, itu saham yang sudah mentok lah, udah nggak bisa tumbuh lagi, sudah susah. Kalau menurut saya tumbuhnya cuman kecil-kecil bisanya, cuman dari menambah menambah pasar doang gitu, nggak bisa untuk pertumbuhan yang sangat growth yang sangat tinggi itu nggak bisa. Tapi dengan dia red issue untuk memasukkan Pegadaian dan PNM masuk ke BBRI, itu kalau menurut saya ekspansi yang bagus dari pemerintah. Entah sebenarnya cuman mindah barang dari yang sebelumnya berdiri sendiri masuk ke BRI, cuman kalau menurut saya itu bagus juga karena BBRI juga bakalan dapat pendapatan dari kedua perusahaan itu gitu. Itu bisa jadi salah satu ekspansinya Bank BRI ini ya, karena dia kalau misalkan nggak ekspansi yang besar kayak gitu ya pertumbuhannya cuman gitu-gitu aja untuk Bank BRI, karena kalau menurut saya ini perusahaan yang sudah matang seperti itu. Oke, kita lihat teknikalnya. Kemarin sama hari ini tuh bagus banget kalau menurut saya, sudah bagus dia walaupun asing masih net sell besar banget. Tuh, hari ini pun juga masih top net sell ya, 200 miliar asingnya keluar. Tapi dari kemarin dia tidak, hari ini masih bikin low baru sih. Cuman candle-nya tuh sudah candle bagus disertai dengan volume yang besar. Artinya apa? Ada konfirmasi. Dia udah rebound dari area 3.400-an, 3.500 sorry. Tuh, setelah dia jebol di 3.600, dia reboundnya dari 3.500. Artinya low BBRI sekarang ada di 3.500. Sekarang posisi 3.570, dan buat teman-teman yang pengen punya barang, misalkan bisa mau HK ya tinggal pasang stop loss di bawah last low-nya hari ini aja, which is itu adalah area 3.500. Kalau kita tarik pakai garis trend line, misalkan gini ya. Nah, BBRI ini ada potensi bikin falling wedge juga, dan ada potensi bikin bullish divergent. Kenapa? Karena ini ya, walaupun dia belum golden cross dan kita harus menunggu golden cross-nya dia. Itu untuk konfirmasi. Cuman memang biasanya agak terlambat kalau udah golden cross, harga udah jalan. Tapi buat teman-teman yang suka konfirmasi silahkan tunggu golden cross-nya. Ini MACD-nya saat ini mengarah ke atas, walaupun dia belum golden cross ya, tapi dia arahnya ke atas. Sedangkan harga dari sini itu arahnya ke bawah. Artinya ada hidden
regular bullish divergence dan potensinya untuk rebound mengarah ke atas. Untuk teknikal itu dia masih dalam downtrend channelnya, walaupun trennya sudah semakin melemah ya, downtrendnya sudah semakin melemah, tapi dia masih downtrend dan belum breakout. Amannya itu sih kalau misalkan teman-teman di saham kayak gini ya, kalau teman-teman mau masuk sebelum dia breakout, beli paling pelit gitu. Support kuatnya 3.500 ya antri di sana, kalau enggak 3510 lah, itu antri paling pelit gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman suka konfirmasi, tunggu setelah dia breakout aja dari ini falling wedge-nya ini, seperti itu. Di atas dekatnya ada area supply karena sebelumnya area demand ya, itu sekitar 3.600 sampai 3.960-an. Nanti kita lihat ketika BRI ada di sana. Flow-nya doang ini yang kurang bagus untuk BRI ini. Nah, akhirnya asing juga net sell ya, 200 miliaran untuk hari ini. Tapi terjadi small akumulasi untuk summary-nya dari BBRI ini. Tampung YP, OD, ZP. Ini OD-nya kayak pemerintah ini, bentuk-bentuknya ini. OD-nya, ya. Tuh. Dia juga udah mulai dikumpulin dari kemarin. Jadi walaupun asingnya keluar, tapi ada yang akum. Sepertinya ada yang menjadi buying side, entah itu MI Indonesia, bandar lokal, atau bahkan pemerintah sendiri, karena tahu prospeknya si Bank BRI, seperti itu. Chart nggak bisa bohong, tinggal kita batasi resiko aja. Batasi resiko di last low hari ini 3.500. Selama dia nggak bikin low baru, sudah bagus BRI. Tapi kalau masih bikin low baru, ya harus lihat dulu kira-kira sampai mana ya. Nah kalau dia bikin low baru, saya rasa bisa sampai 3.400an. Tapi selama nggak jebol 3.500, harusnya masih oke, seperti itu. Itu untuk Bank BRI. Lanjut, coba kita cek Excel udah kita bahas ya kemarin ya, masih sama. Adaro juga masih sama, baru konsol yang ada pergerakan bagus nih. INKP udah rebound dari area supportnya yang kemarin kita bahas. Sebentar, saya baru lihat-lihat nih. Batubara pada rebound hari ini. Kita coba cek yang merah-merah aja. Yang dijual asing udah oke, sudah cukup. Kita coba cek apa ya? Oh bingung juga saya. Kita coba cek MDK aja. Yang hari ini turun 2,95%. Nah, oke. Sudah langsung dapat view nih saya nih. Udah kelihatan mau ngomong apa ini. Nah, oke, ternyata agak bermasalah MDKA ini ya. Setelah tadi garisnya keluar. Hari ini MDKA keluar dari uptrend channelnya. Ini ya garis yang saya bikin dari 20 Maret 2020. Saya sambungin ke September, ketemu rebound. Di sini juga dia akhirnya hari ini dia jebol. Cuman sisi bagusnya adalah dia jebolnya volumenya kecil seperti itu, dan ada arah ke sekitar 0,618 lagi kalau menurut saya. Jadi untuk saat ini saya rasa MDKA arahnya ke sekitar 2530 sampai 2500 tuh. Cuman memang masih bias volumenya karena masih sangat kecil ya. Hari ini dia turun breakdown dari trendline. Harusnya sih resisten atau support kuat itu jebolnya volumenya besar. Kenapa? Karena harusnya ngantri di sana banyak, lalu dijebol, itulah yang bikin volume besar. Valid breakout atau breakdownnya tuh. Kayak gitu kira-kira ilustrasinya ketika saham breakout resisten dengan volume besar. Tapi kalau misalkan dia breakout atau breakdownnya tidak volume yang besar, artinya memang di situ tuh bukan resisten atau support yang kuat, jebolnya pun juga tidak masalah. Seperti itu. Jadi ya kira-kira itu. Yang penting batasi resiko aja. Untuk support itu ada arah ke 2530 sampai 2500. Untuk resistennya di area 2670. Itu juga sebelumnya dia rebound, lalu juga area downtrend channelnya. Nah, yang bahaya adalah kalau MDKA sampai jebol 2500. Itu bakalan bermasalah. Kenapa? Karena saya lihat ada inverted cup and handle. Ini ada cup, lalu ini ada handle. Kalau dia breakout
breakdown, sorry, saya rasa targetnya bisa ke sini sekitar 2110. Dan kalau dia mau reversal, mungkin nanti di 2110 dia rebound dulu, bikin head and shoulder besar. Ini shoulder kiri, ini head, lalu ini calon bikin shoulder kanan. Bisa ada potensi seperti itu. Yang penting kita harus lihat konfirmasinya. Yang pertama kan 2500 harus jebol dulu, tapi kalau ternyata dia rebound dari 2500, ya bisa aja bikin swing high baru lagi seperti itu. Katanya sih emas naik ya, walaupun saya nggak mantau, tapi ya nggak tahu juga. MDKA ini kayak katanya komoditasnya chopper tapi saya nggak ikutin chopper ya, saya ikutin teknikalnya aja MDKA ini. Yang jelas dia kalau kita mau disiplin pakai uptrend ini, ya dia udah jebol dari trend line-nya tuh. Batasi toleransi di 2500 aja. Kalau dia jebol 2500 lebih baik keluar dulu, itu kalau menurut saya ya. Kita lihat hari ini juga ada distribusi normal, big, summary-nya normal distribusi. Bandar movement-nya juga mulai turun, walaupun belum signifikan ya, belum sebanding dengan dia akumulasinya. Tuh, masih lumayan oke lah. Trennya juga semakin melemah, yang sebelumnya gerak ke atas, dia mulai gerak ke samping, bahkan membuat lower high. Ini ya, high, low, lower high. Nah, kalau dia sampai jebol 2500 ini, artinya dia bikin lower low, itu terkonfirmasi downtrend. Selama belum jebol 2500, masih saya rasa dia masih sideways. Tuh, jadi mungkin pergerakannya bakalan kayak gini. Nah, ini dari sini. Jangan salah ya, belum pasti juga dia breakdown. Kayak friend itu dia udah bentuk-bentuk kayak gini, ternyata rebound malah breakdown dari area downtrend channelnya. Jadi kita lihat dulu aja. Kita tunggu konfirmasinya di dekat 2500. Kalau jebol ya exit, kalau nggak jebol ya nggak usah exit, seperti itu. Untuk MDKA, lanjut coba kita cek yang hijau-hijau hari ini. Kebanyakan masih didominasi oleh saham-saham small cap ya. Kita coba cek MLPL dulu aja. Yang hari ini naiknya lumayan. Hari ini MLPL naik 5,66%. Cuman nggak tahu ya, saya bukan tebar viral atau apa. Kalau menurut saya agak serem naiknya MLPL ini. Takutnya kayak bearish flag atau rising wedge itu, nggak tahu ya. View saya kayak gitu sih. Tuh, ini ya. Tapi bisa juga tidak ya. Ini namanya skenario jelek, worst case skenario. Skenario bagusnya juga ada nanti. Dia bisa bikin cup handle, bisa bikin ascending triangle. Tapi kalau dari skenario jeleknya ya kira-kira kayak gini. Nih. Nah, ini adalah bearish flag-nya dia. Tuh. Nanti kalau dia sampai breakdown, nah targetnya ya kira-kira sepanjang ini. Ini ya, kalau kita pindah sini bisa sampai ke sekitar sini. Tuh, kalau dia breakdown. Cuman ya jelas harus kita lihat di sini juga. Ini kan ada support ya di area 380 yang sebelumnya dia rebound dari sana. Dan harusnya sih kalau misalkan dia ini memang bikin bearish flag, bentuknya kayak gini sih. Tuh. Kira-kira seperti ini. Tuh, yang penting sekarang untuk si MLPL ini arahnya masih ke atas. Itu untuk view jeleknya ya, view jelek. Kalau view bagusnya pun ada juga. Ini saya rasa dia potensi bisa bikin cup handle. Yang sebelumnya dia mau bikin ascending triangle, tapi nggak jelas breakoutnya. Dan sekarang malah saya rasa potensinya bisa bikin cup handle. Walaupun handle-nya tidak terlalu rapi ya. Ini saya rasa cuma 382 doang, Fibonacci 382, dan terlalu pendek. Jadi kurang rapi. Tapi kalau misalkan mau dibikin, atau mungkin dia baru retest ascending triangle pun bisa juga ya. Jadi kayak gini. Nih area ascending triangle-nya si MLPL 1, 2, 3, terus dia breakout. Terus hari ini di retest 21 September, lalu dia rebound. Nah, kalau kita lihat MLPL ini resistennya dari sini sekitar 585 sampai 575. Kalau misalkan dia bisa breakout, bagus. Tuh. Tapi kalau misalkan dia breakdown ke bawah sampai jebol 520, lebih baik exit aja, seperti itu. Batasi resikonya bisa di sini 530 sampai 515. Amannya ya pakai kalau dia jebol 515. Jebol 515 wajib exit karena bisa double top ya. Top 1 lalu top 2. Jebol targetnya juga bakalan lumayan, bisa sampai 465 mungkin kalau dari tinggi topnya ya. Tapi kalau misalkan dia bisa berhasil breakout 585, dia ada potensi membuat higher high. Ini ya, ini kan dia rebound. Swing low, high, higher low, higher high,
higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, ini tinggal kita lihat dia bisa break high untuk membuat higher high atau enggak. Kalau bisa buat higher high bagus, tapi kalau enggak bisa ya hati-hati juga. Tuh, jadi titik kuncinya ada di 585. Kalau kita lihat dari divergennya masih belum ada ya di 15 menitan ini. Jadi saya rasa masih aman. Memang terakhir di sini indikatornya ke samping tapi harganya geraknya ke atas. Makanya dia ada koreksi untuk benerin divergennya. Lalu dari bond volumenya juga lumayan. Masih mini-mini sih sebenarnya. Tuh, batasi resiko aja. Dia ibarat baru berjalan di tengah lah inilah. Antara 585 sampai 515. Kalau breakout ke atas keep hold maksudnya. Kalau jebol ke bawah exit aja seperti itu. Di dalamnya ada juga ada akumulasi kelanjutan dari kemarin ya, dia diakumulasi terus. Bandar volume bagus, bandar movementnya juga bagus mengarah ke atas. Artinya dikumpulin barangnya MLPL ini. Tinggal kita lihat aja kira-kira dia breakout atau breakdown untuk dari technical analisisnya. Nah, saya sebenarnya agak serem ini ya. Nih dia bentuknya ke atas lalu turun lagi. Ini kan yang saya maksud bearish flag tadi. Tuh. Untuk tel MLPL, lanjut coba kita cek pegas yang hari ini naik 4,67%. Ini trading view-nya ini kayaknya ini. Stockbit-nya nggak selama ini soalnya. Oke. Hari ini pegas naik. Ntar masih loading dia. Udahlah, ini aja daripada kelamaan. Hari ini pegas naik 4,67% setelah dia rebound ya. Sebelumnya dia sampai ke sini high-nya 1135, lalu turun 2 hari berturut-turut dan hari ini rebound. Tuh, pas dia low-nya 1065, hari ini low-nya 1065. Itu memang area support 1065 itu pernah saya bahas juga kalau teman-teman ingat ya. 1085 sampai 1065 itu supportnya si Pegas. Bisa juga hari ini dia sedang retest ya area supportnya ini dan dia berhasil rebound, ada demand yang kuat. Volumenya pun juga lumayan walaupun tidak sebesar kemarin ya. Tinggal kita lihat PR-nya adalah breakout high. Harusnya sih besok arahnya ke sana. High-nya itu kan 1135. Ini dia 1120, tinggal dekat lagi. Kalau misalkan dia bisa break high 1135, menurut saya tinggal perjalanan ke 1200-an. Tuh. Kalau teman-teman punya barang di bawah, niatnya buat swing ya tinggal hold aja. Dia nggak bikin low baru kok. Ini walaupun dia high, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, tinggal tunggu dia break high, nanti bisa sampai ke 1200-an. Target tetap 1200 kalau menurut saya untuk Pegas ini, tinggal menunggu waktunya aja. Untuk dari teknikalnya mendukung kok untuk ke 1200-an dari divergennya juga dan lain sebagainya. Tinggal kita tunggu aja. Tapi kalau misalkan dia membuat lower low, which is dia jebol 1065, lebih baik exit aja gitu. Mungkin untuk sekarang ya, buat teman-teman yang average-nya agak bawah, bisa pasang trailing stop di 1065 tuh. Pasang di bawahnya 1065. Artinya kalau dia jebol 1065 bisa take profit dulu seperti itu. Atau enggak cari support terdekatnya. Untuk akumulasinya sebenarnya Pegas ini belum kelihatan ya. Cuman at least dia sudah tidak turun lagi. Artinya sudah tidak distribusi. Tinggal ke samping itu ada yang ngumpulin tapi ada yang jualan, ada yang distribusi, ada yang akumulasi. Jadi ini netral. Makanya indikatornya ke samping. Asingnya pun juga sama aja. Seperti itu. Dia juga ada golden cross, artinya sudah saham uptrend sekarang untuk si Pegas ini. Bisa buat swing harusnya. Tuh, yang penting yang punya barang di bawah ngumpulin buy before breakout kemarin, hold aja. Tinggal tunggu perjalanan ke 1200 kalau menurut saya seperti itu. Itu untuk Pegas. Terakhir kita ke ERA. Oke, hari ini ERA naik 2,5% setelah dengan akumulasi yang besar ya setelah kemarin dia kena rebalancing FTSE. View-nya masih sama kalau menurut saya ya. Saya bahas ERA waktu itu saya ingat di dekat-dekat sini sekitar 560 lah candle-candle ini di area ini ya. Tuh, saya bilang pokoknya batasi resiko ERA ini sampai di 550. Itulah yang dimaksud dengan batasi resiko. Selama nggak jebol tuh nggak masalah. Kalau dia jebol 550 memang view-nya jelek karena ada inverted cup handle. Ini ya, ini ada cup.
lalu handle. Simpelnya ya dia high, low, lower high, lower low kalau jebol dari 550. Tapi selama nggak jebol nggak masalah. Malah menurut saya dia ada potensi bikin cup handle sekarang. Ini di sini ada cup, lalu ada handle. Atau kalau misalkan nggak rapi ya tinggal tadi aja high, ini low, high, higher low, higher high. Dia udah breakout bahkan dari 610 dan volumenya bagus. Kemarin volume besar karena rebalancing, tapi hari ini volumenya menurut saya sudah normal. Artinya apa? Untuk sekarang era ini supportnya udah di area 600 sampai 610. Itu supportnya era. Kalau misalkan dia turun ke sana boleh di buy. Kalau menurut saya tinggal batasi resiko, kasih 1% atau 2% di bawahnya 600. Seperti itu. Dan untuk target cup handle-nya bisa ke sini sekitar 660. Targetnya si era ini pas juga dekat area-area resisten di 660 ini. Nanti di sini dia bikin inverted and shoulder pun bisa juga. Shoulder kiri, ini calon bikin shoulder head, nanti terus dia bikin shoulder kanan bisa. Tuh. Tapi memang validnya ini kalau kita lihat di sini ada support ya. Artinya sekarang masih resisten 615 ini. Amannya memang kalau dia udah breakout 625 itu sudah aman untuk si era itu. Kalau dia breakout 625 saya rasa arahnya ke 660. Tapi untuk sekarang dia baru kena resisten ya. Di sini sebelumnya juga ada resisten ini. Sebelumnya support, sekarang jadi resisten. Tapi untuk support terdekatnya udah di 600 sampai 605. Bisa batasi resiko atau entry di sana. Siapa tahu dia nggak berhasil breakout 625, pasti dia bakal turun mencari supportnya ya di 600-an tuh bisa entry di situ. Kalau menurut saya cukup menarik volumenya. Dia juga baru ada baru ada katalis yang belum dikonfirmasi, malah bahkan ditepis ya. Itu kalau dia mau diakuisisi sama Blibli. Memang akuisisi, merger and acquisition itu corporate action paling bagus setelah dividen ya. Jadi kalau misalkan dia benar-benar terkonfirmasi akumulasi, akuisisi pasti harusnya bakal naik tinggi sih. Tapi kita lihat dulu aja karena belum dikonfirmasi kalau dia diakuisisi. Malah pihak manajemennya era itu menampik beritanya seperti itu. Itu tadi yang punya barang di bawah, barangkali teman-teman kemarin ngikutin ya, serok deket-deket 550, tinggal pasang trailing stop di bawah 600 saja. Yang penting cuannya jangan sampai habis gitu. Tapi kalau teman-teman belum punya barang, mau masuk bisa di support 1 600, atau kalau mau 2 kali pembelian bisa di support 2-nya deket-deket 550 seperti itu. Arahnya ke 660 kalau bisa breakout 625. Cukup menarik juga volumenya. Tuh hari ini juga ada big akumulasi ya dari si YP. Ini kayak dia nampungin barang ini sendirian yang beli 43M sendiri, yang lain kecil-kecil. Ini yang jualan juga ini lumayan gede. Ini kelihatan akumulasi sih kayak gini ya. Bukan crossing lempar barang doang, enggak. Karena yang ini juga jualan besar. Menurut saya ini akumulasi hari ini untuk si era ini. Cukup menarik, TA bagus, ada akumulasi, volume bagus. Tinggal kita lihat aja nanti apakah dia bisa ke targetnya. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya. Buat teman-teman yang nungguin info grup cuan-cuan saham, bisa stay tune. Weekend besok bakal saya share buat yang main ketinggalan ya. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.